Siapa yang tidak kenal dengan logo petir ikonik itu? Atau seragam sekolah yang legendaris di atas panggung? Ya, kita akan membahas salah satu band rock terbesar sepanjang masa, AC atau DC. Ini bukan sekadar cerita tentang musik keras. Ini adalah kisah tentang kegigihan, persaudaraan, dan kekuatan rock and roll yang tak lekang oleh waktu. Dari panggung kecil di Australia hingga menaklukkan dunia, perjalanan mereka penuh dengan liku-liku yang luar biasa. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan menggali lebih dalam sejarah AC atau DC. Kisah ini dimulai pada tahun 1973 di Sydney, Australia. Dua bersaudara, Malcolm dan Angus Young, yang lahir di Skotlandia, memutuskan untuk membentuk sebuah band. Nama AC atau DC terinspirasi dari tulisan di mesin jahit saudara perempuan mereka, yang berarti arus bolak-balik atau arus searah. Nama ini sempurna menggambarkan energi mentah dan listrik yang ingin mereka salurkan melalui musik mereka. Angus, sang gitaris utama, dengan cepat menciptakan citra ikoniknya. Awalnya ia mencoba berbagai kostum, dari Zorro hingga gorila, tapi seragam sekolah tua miliknya menjadi pilihan yang paling melekat dan akhirnya menjadi legenda. Formasi awal band sering berubah, tetapi fondasi utamanya adalah duet gitar Malcolm yang ritmis dan Angus yang melodis. Mereka kemudian menemukan vokalis yang karismatik dan liar bernama Bon Scott dengan suaranya yang serak dan lirik yang jenaka namun nakal. Bon menjadi wajah dan suara AC atau DCD era awal bersama drummer Phil Roth dan basis Mark Evans yang kemudian digantikan oleh Cliff Williams. Mereka mulai membangun reputasi sebagai band live yang paling energik di Australia. Album-album awal mereka seperti High Voltage dan Tinggi menggebrak panggung musik Australia dengan suara rock and roll yang murni dan tanpa basa-basi. Ambisi mereka tidak berhenti di Australia. Pada tahun 1976, AC atau DC menandatangani kontrak internasional dengan Atlantic Records dan mulai tur tanpa henti di Eropa dan Amerika. Mereka membuka konser untuk band-band besar seperti Black Sabbath dan Kiss. Energi mereka yang tak tertandingi di atas panggung seringkali membuat band utama terlihat pucat. Album seperti Let There Be Rock dan Powerage semakin memperkuat status mereka sebagai kekuatan baru dalam dunia hard rock. Gaya mereka sederhana, langsung ke intinya. Riff gitar yang kuat, drum yang menghentak, dan vokal yang menggelegar. Mereka tidak peduli dengan tren musik disco atau punk yang sedang populer saat itu. Mereka hanya memainkan rock and roll murni. Puncak kesuksesan era Bon Scott datang pada tahun 1979 dengan album Highway to Hell. Ini adalah album terobosan mereka di Amerika dengan lagu utama yang menjadi anthem rock abadi. Album ini diproduseri oleh Robert Mutt-Lange yang membantu memoles suara mereka menjadi lebih tajam dan komersial tanpa menghilangkan energi mentah mereka. Semuanya tampak sempurna. AC atau DC berada di ambang menjadi band terbesar di dunia. Namun, saat mereka sedang menikmati puncak kesuksesan, tragedi yang tak terbayangkan menimpa mereka. Pada 19 Februari tahun 1980, dunia musik dikejutkan oleh berita kematian Bon Scott di usia 33 tahun. Ia ditemukan meninggal di London setelah malam minum-minum. Kehilangan vokalis yang begitu ikonik dan menjadi jantung dari band membuat masa depan AC atau DC diragukan. Anggota band yang tersisa hancur dan sempat berpikir untuk membubarkan diri. Mereka merasa tidak mungkin melanjutkan tanpa Bon. Namun, atas dorongan dari keluarga Bon sendiri yang mengatakan bahwa Bon pasti ingin mereka terus maju, Malcolm dan Angus memutuskan untuk mencari vokalis baru
dan melanjutkan warisan yang telah mereka bangun bersama. Setelah melalui banyak audisi, mereka menemukan Brian Johnson, seorang penyanyi dari Newcastle, Inggris. Brian memiliki jangkauan vokal yang luar biasa dan gaya yang berbeda, namun tetap cocok dengan suara AC atau DC, dengan semangat baru. Mereka langsung masuk studio, dan hanya beberapa bulan setelah kematian Bon, mereka merilis album yang akan mengubah segalanya, Back in Black. Album ini didedikasikan sepenuhnya untuk Bon Scott. Dimulai dengan dentang lonceng duka di lagu Hell's Bells, Back in Black menjadi sebuah fenomena global. Lagu-lagu seperti You Shook Me All Night Long dan lagu utamanya menjadi hits di seluruh dunia. Hingga hari ini, Back in Black adalah salah satu album terlaris sepanjang masa. Sebuah bukti kebangkitan yang luar biasa dari keterpurukan. Dengan Brian Johnson sebagai vokalis, AC atau DC memasuki dekade 80, sebagai salah satu band stadion terbesar di planet ini. Mereka merilis serangkaian album sukses seperti For Those About to Rock, We Salute You, yang judul lagunya menjadi penutup konser mereka yang legendaris, lengkap dengan tembakan meriam asli di atas panggung. Meskipun popularitas mereka sedikit menurun di akhir 80, mereka tidak pernah berhenti tur dan merilis musik. Mereka tetap setia pada formula rock and roll mereka, menolak untuk berkompromi dengan tren musik yang terus berubah. Keteguhan inilah yang membuat basis penggemar mereka tetap loyal selama bertahun-tahun. Memasuki dekade 90, AC atau DC kembali menggebrak dengan album The Razor's Edge pada tahun ke-1990, didukung oleh single superhit Thunderstruck. Album ini membawa mereka kembali ke puncak tangga lagu dunia. Video musiknya yang ikonik dan riff pembukanya yang tak terlupakan memperkenalkan AC atau DC kepada generasi penggemar baru. Mereka sekali lagi membuktikan bahwa rock and roll yang sederhana dan kuat tidak akan pernah mati. Mereka terus melakukan tur keliling dunia, mengisi stadion demi stadion, memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu pertunjukan live terbaik yang pernah ada. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Selama bertahun-tahun, band ini menghadapi berbagai tantangan. Masalah hukum yang menimpa drummer Phil Roth membuatnya harus keluar masuk band. Kemudian, pada tahun 2014, berita mengejutkan datang bahwa Malcolm Young, sang pendiri dan tulang punggung ritme band, harus pensiun karena menderita demensia. Posisinya digantikan oleh keponakannya Stevie yang ini adalah pukulan besar karena Malcolm adalah otak di balik banyak riff ikonik AC atau DC. Tak lama setelah itu, Brian Johnson terpaksa berhenti tur karena masalah pendengaran yang parah dengan risiko tuli total jika terus tampil. Untuk menyelesaikan To Rock or Bust, mereka bahkan harus meminjam suara Axl Rose dari Guns N' Roses. Ditambah lagi, bassist Cliff Williams mengumumkan pengunduran dirinya setelah tur selesai. Masa depan AC/DC kembali terlihat suram. Banyak yang mengira itu adalah akhir dari AC atau DC. Namun, seperti yang telah mereka buktikan sebelumnya, band ini menolak untuk menyerah. Setelah beberapa tahun hening, rumor reuni mulai beredar. Dan pada tahun 2020, mereka kembali dengan kekuatan penuh. Brian Johnson, Phil Roth, dan Cliff Williams kembali bergabung dengan Angus dan Stevie Young. Mereka merilis album Power Up, sebuah album yang didedikasikan untuk mendiang Malcolm Young. Album ini terdengar klasik dan segar pada saat yang sama, seolah-olah mereka tidak pernah pergi. Album ini langsung menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia, sekali lagi membuktikan daya tahan dan relevansi AC atau DC. Ini adalah perayaan atas semangat rock and roll dan penghormatan kepada saudara mereka yang telah tiada. Jadi, apa yang membuat AC atau DC begitu abadi? Jawabannya sederhana.
kejujuran, dan konsistensi. Mereka tidak pernah mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Musik mereka adalah tentang 3 akor, ritme yang kuat dan bersenang-senang. Dari bar kecil di Australia hingga stadion terbesar di dunia, pesan mereka selalu sama, let there be rock. Kisah AC atau DC adalah pelajaran tentang ketangguhan, persaudaraan, dan kekuatan musik untuk menyatukan jutaan orang. Mereka telah melewati tragedi, perubahan zaman, dan masalah internal. Namun musik mereka tetap bergema kuat hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton perjalanan panjang salah satu band rock terhebat ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten musik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.